target market kita adalah HR gitu loh. Nah, kalau HR ini ngetik nama kamu di Google, pastikan LinkedIn kamu tuh yang bisa muncul at least di halaman pertama, di ranking kedua, atau kalau misalkan di ranking pertama, so it's good gitu loh. Welcome back to my YouTube video channel. Bersama aku Janita di sini. Hari ini aku akan ngebahas tentang gimana sih cara membangun personal branding yang bagus di LinkedIn. Personal branding itu tadinya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang udah level pekerjaan udah tinggi gitu loh. Ternyata sekarang saat era internet ini semakin pesat, social media semakin pesat, personal branding itu untuk semua orang, individu gitu loh. Termasuk kita fresh graduate yang baru bener-bener masuk ke dunia pekerjaan. Itu sangat dibutuhkan dan menurut aku it's good karena kita start from zero dan kita ibaratnya kita tuh hanya perlu mencontoh apa yang udah dilakukan orang lain, kita membuatnya lebih baik, kayak ATM, amati, tiru, modifikasi. Selalu ada inovasi gitu loh. Teman-teman yang SEO juga pasti sadar bahwa Google itu adalah big data. Google itu menyimpan semua data orang-orang di seluruh bagian, maksudnya di seluruh dunia gitu loh. Kayak kamu mau ngetik siapa nama kamu, itu pasti akan muncul gitu loh. Nah, it's good kalau misalnya recruiter, karena kan pasarnya LinkedIn itu tujuan orang, aku yakin kamu, teman-teman yang masuk ke dalam video ini adalah teman-teman yang juga lagi mencari pekerjaan, atau mungkin yang mau karirnya tuh lebih bagus. Pasti kan market kita, maksudnya kayak target market kita adalah HR gitu loh. Nah, kalau HR ini ngetik nama kamu di Google, pastikan LinkedIn kamu tuh yang bisa muncul at least di halaman pertama, di ranking kedua, atau kalau misalkan di ranking pertama, so it's good gitu loh. Berarti oke, kamu mengoptimasinya gitu loh. Dan biasanya setelah kamu melakukan semua hal yang aku udah mention di previous video, harusnya nama kamu bisa muncul di halaman pertama, di ranking pertama. Yang kedua adalah 93% recruiter use LinkedIn to find the one gitu. Ya kayak aku bilang tadi. Jadi ini tuh aku baca dari artikel, nanti aku taruh di bawah sini artikelnya. Jadi dia kasih tahu bahwa hampir 93 recruiter dimanapun itu, aku nggak tahu sih, maksudnya hampir di seluruh bidang, hampir di seluruh pekerjaan, pasti dia membuka LinkedIn untuk mencari seseorang yang tepat gitu loh. Makanya kalau misalkan kamu di hire lewat LinkedIn, berarti your profile sounds good and sounds credible. Thumbs up. Terus yang ketiga adalah added value to your personal brands and career improvement. Yang keempat, networking. Ya pasti networking. Networking itu adalah hal yang nggak bisa diabaikan. Semakin kita dewasa, mau se-introvert apapun kamu, karena aku juga introvert, networking itu penting gitu loh. Networking itu penting karena itu membuka wawasan kita, itu membuka membukakan diri kita terhadap opportunity yang besar. Yang terakhir itu, kenapa LinkedIn itu perlu dioptimasi adalah karena saat kamu memberikan informasi di LinkedIn itu kamu tahu it's a networking places, it's a professional networking places. Berarti saat kamu masuk ke dalam sana, saat kamu mengoptimasi informasi atau saat kamu menerima informasi, kamu akan merasa informasi yang tadi kamu optimasi, yang kamu kasih itu adalah informasi yang berguna, yang berkualitas. Berarti itu naikin value kamu kan? Ya. Terus kamu dapat informasi juga dari orang lain. Berarti informasi itu yang kamu baca adalah informasi yang berkualitas gitu loh. Karena these days orang nggak akan sembarangan ngeposting sesuatu di LinkedIn gitu loh. Karena apa yang mereka posting itu pasti udah ada prosesnya gitu loh. Jadi pun hal yang sama dengan kamu, kayak kalau misalkan kamu mau posting sesuatu di LinkedIn, pastikan itu kamu punya proses yang bagus dan punya result yang bagus gitu. Terus kenapa kamu harus juga mengoptimasi atau memposting artikel atau memposting sesuatu hal tentang diri kamu? Karena itu adalah itu adalah strategi dari membangun personal branding gitu loh. Saat kamu punya informasi yang
bagus, berarti value diri kamu, value personal branding kamu itu meningkat. Kalian tuh harus bisa jadi unik gitu. Unik itu berarti spesifik, bisa men-strengthen poin kamu yang benar-benar kamu bisa itu apa gitu. Jangan banyak, karena kamu bukan supermarket gitu loh. Maksudnya yang punya semua keahlian. Aku tahu kalian itu bisa aja multi talent, tapi it's good to have one, karena dengan begitu itu akan lebih efektif buat orang mengenal kamu, dan kamu bisa lebih mudah untuk jadi top of mind. Yang aku baca, aku menemukan bahwa apanya itu adalah saat kita melakukan personal branding, kita tuh harus bisa performing the passionate work. Kayak kita showing the people kalau kita tuh passionate dalam bidang ini gitu loh. Kita benar-benar mengerjakan kita mengerjakan USP, unique selling point kita, value kita itu dengan betul-betul gitu. Jadi orang percaya bahwa meskipun orang ini nggak jago, tapi dia itu kelihatan passionate dalam bidang itu. Dia akan mempelajari itu sebaik mungkin gitu loh, ya kan? Terus yang kedua adalah dari jurnal dikasih tahu bahwa to give an authenticity. Jadi dari buku branding, Aker, Philip Kotler, semuanya itu selalu berbicara soal authenticity. Setiap orang, setiap brand, setiap produk itu harus punya yang namanya authenticity. Karena kedepannya, authenticity itu kalau terus dibangun secara konsisten dari waktu ke waktu, itu akan bisa membuat your brand equity itu semakin bagus. Brand equity itu kayak, misalnya, kita tahu ada banyak produk yang sama jenisnya, tapi kan nama-namanya pasti beda. Tapi kenapa si brand A atau kenapa si A itu selalu dipilih sama orang? Padahal ya kita tahu kualitasnya sama aja. It happens towards the expensive brands, ya kan, kayak kita sebenarnya tahu itu sama aja gitu loh. Maksudnya kayak itu sama aja dengan kualitas-kualitas barang-barang sejenisnya gitu. Tapi kenapa orang selalu mau milih dia gitu, selalu mau memilih produk itu gitu? Pasti kan ada sesuatu yang dibangun, ada storytelling gitu di balik dalam membangun brand itu. Self-presentation and impression management. Jadi kalau dibilang self-presentation tuh kayak gimana caranya kita mempresentasikan, kita memperlihatkan ke dunia bahwa ini loh kemampuan yang aku punya gitu. Jadi teman-teman tuh harus well manage secara self-presentationnya, harus betul-betul kan kalian udah passionate, jadi pasti self-presentation kalian secara tidak langsung akan juga mengikuti gitu loh. Nah, impression management itulah lebih ke arah kayak konten gitu loh. Gimana sih caranya membuat atau menceritakan diri kalian, kayak kalau aku ini kualitasnya seperti ini gitu loh. Impression management itu kan kayak kalau di dalam dunia search engine, di dalam dunia robot, itu tuh disebut sama LinkedIn tuh dwell time. Nanti teman-teman boleh cari dwell time. Jadi dwell time itu adalah impression management. Kamu berusaha membuat informasi yang kamu share itu yang udah valuable banget, itu tuh bisa widespread gitu loh. Kayak bisa di like sama orang ini, terus habis itu muncul di beranda dia, orang lain lagi yang like, orang lain yang like, so itu udah kayak spider gitu. The 3 C's of building and managing your reputations and creating a personal brand. Nanti teman-teman boleh baca, aku ada naruh source-nya di bawah. Itu tuh ada credibility, consistency, and clarity. Nah, credibility tuh kayak you stand on your integrity. Credibility tuh kayak kamu tuh harus meyakinkan orang bahwa presentasi dirimu itu cukup kredibel untuk positioning your brands itu ke khalayak gitu, ke khalayak umum. Konsisten dari waktu ke waktu menceritakan who you are. Yang ketiga adalah clarity. Jadi saat kalian membangun personal branding, kalian tuh harus jelas gitu. Objektifnya apa di awal? Aku maunya ini gitu. Clarity. Kamu punya tujuan apa gitu loh, kayak tujuannya seperti apa, caranya seperti apa, strateginya seperti apa. Semua itu harus clear. Termasuk sampai dalam waktu. Gini, what do I want to solve? Gitu, kayak apa yang aku mau pecahkan gitu, masalah apa yang sebenarnya aku mau selesaikan gitu, problem
Jadi kamu harus punya sense of problem solving saat kamu doing your personal brand gitu. Jadi jangan kayak ya udah aku pengen terkenal aja, aku pengen terkenal gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kamu pengen terkenal dengan tujuan apa yang kamu mau selesaikan. Karena kalau nggak kayak gitu kamu nggak akan dapat your market fits gitu. Market itu nggak akan datang kalau mereka nggak merasa bahwa konten ini penting atau orang ini penting untuk ditonton. Depannya kalaupun berubah, itu berubahnya benar-benar dengan mindset yang baik gitu loh. Karena kita tuh berhadapan dengan algoritma. Kalau ada satu film, aku lupa judulnya apa, tapi dia bilang kalau algoritma itu nggak selamanya memberikan efek yang buruk buat kita. Justru kadang, algoritma itu kalau kita tahu memanfaatkan yang baik, tahu memilih yang baik, yang relevan untuk industri kita, itu akan ngasih domino effect yang banyak buat kita. Kayak entah kita dapat pekerjaan, kita dapat networking, kita dapat investor, bisa aja kita dapat kita dapat publicity gitu. Kayak itu bisa kita dapatkan kalau kita tuh memanfaatkan dengan baik dan benar, kita memilih konten yang benar. Di dalam ini maksud aku kayak kita tuh get connected sama orang-orang yang emang benar-benar dalam bidang kita gitu loh. Akhirnya kita tuh membangun satu komunitas yang bagus buat diri kita sendiri. Nah, jadi kalau mau buat artikel, itu biasanya ditujukan untuk sesuatu yang kayak kamu bercerita soal performance kamu, mungkin di dalam insight, lebih kayak ke insight kayak ternyata setelah aku melakukan ini selama 6 bulan, aku dapet nih insight baru soal ini. Yang penting saat kamu menulis artikel itu, 1500 karakter itu, kamu tuh udah put in mind kayak, apa yang aku pengen dapetin dari sini? Apa yang aku pengen kasih ke orang? Kuncinya adalah kamu secara halu harus bisa memberikan value, dimana saat kamu ngeposting itu benar-benar menceritakan your personal branding gitu. Dan kamu punya harapan gitu loh, bahwa ini tuh bisa berguna gitu. Jangan ngeposting sesuatu yang kayak semua orang juga udah tahu caranya kayak gitu. Jangan gitu. Jadi kalau bisa selalu memberikan novelty gitu. Akhirnya LinkedIn kamu tuh bisa lebih cepat gitu dikenal sama orang. Personal branding kamu tuh bisa semakin melekat dan kuat. Hal-hal yang seperti itu akhirnya bisa membawa comments, bisa membawa orang-orang, komunitas yang kamu udah bangun, yang kamu follow mereka itu berdasarkan konteks, nggak asal klik aja, pasti mereka akan komen gitu. Pokoknya buat in mind, selama apa yang kamu posting itu sangat punya value buat orang curious, pasti mereka akan get. Aku nggak tahu sih ini ada risetnya atau enggak, tapi menurut apa yang aku analisa, orang-orang yang masuk LinkedIn itu adalah orang-orang yang willing to read gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ketemu orang, kalau kamu masuk ke satu platform yang kamu udah tahu kamu akan mau baca, dan kamu sebagai seorang content creator menulis sesuatu yang unvaluable, yang nggak valuable gitu, kan orang pasti akan langsung skip gitu. Bayangin gitu. Jadi orang yang masuk ke LinkedIn itu adalah punya intensi memang untuk membaca gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba profil kamu besok-besok muncul dan sebelumnya orang ngebaca hasil riset atau hasil konten kamu itu kurang oke, gitu kayak ya udah ini biasa aja gitu loh. Pasti kedepannya dia pola pikirnya juga kayak gitu. Lama-lama algoritma nggak akan membuat kamu tuh lama-lama algoritma juga akan sadar bahwa kamu tuh nggak se-valuable itu gitu loh. Akhirnya ya mungkin reach-nya nggak terlalu banyak, nggak terlalu terspread gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan tujuanmu emang bukan buat menginfluence orang, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Yang penting kan konsisten dari waktu ke waktu, dan emang mungkin kamu membuat LinkedIn itu tujuannya untuk mencari pekerjaan dulu gitu loh, itu nggak apa-apa. Yang penting dari awal udah tahu cara membangun yang baik itu seperti apa, supaya algoritmanya itu bekerja yang baik, men-suggest kita tuh konten-konten yang bagus. Nge-posting artikel, tapi kamu nge-posting foto juga. Nah, biasanya ini tuh diperuntukkan untuk kayak misalnya kamu ngikutin certification, terus kamu nge-posting I just finish my certification gitu. Dan usahakan certification-nya tuh yang bener-bener mungkin
yang nggak terbuka untuk umum gitu, certification yang benar-benar kamu ngetes gitu. Terus bukan ngetes, maksudnya yang benar-benar kamu lalui dengan tes gitu. Itu certification. Terus juga bisa buat kalau misalnya kamu punya event yang itu free untuk banyak orang, yang mungkin kamu rasa itu berguna buat teman-teman di dalam komunitas LinkedIn kamu yang udah kamu follow tadi, ya udah just post gitu, karena sharing is caring gitu loh. Kayak di sini kamu menunjukkan bahwa kamu punya value dalam diri kamu, kalau kamu juga pengen orang-orang dalam bidang kamu tuh juga sama-sama saling berkembang, saling lebih baik, positif gitu. Jadi nggak harus melulu soal ambisius, soal this is my result, this is my result, this is my result, kan nggak gitu. Kita membangun personal branding kan juga ada ngomongin soal sisi fungsi, ada juga ngomongin sisi entertain, kayak gimana sih caranya supaya kita tuh juga bisa membuat orang di dalam komunitas kita tuh happy dengan apa yang mereka kerjakan, karena kan pasti setiap bidang tuh punya their difficulties gitu loh. Fokuslah pada sesuatu hal-hal yang penting gitu loh. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu kayak meragukan diri kamu sendiri gitu loh, jangan stuck di situ, keluar, cari keran yang lain yang bisa membuat diri kamu tuh lebih valuable gitu loh. Lebih value untuk diri kamu sendiri, akhirnya kamu punya confidence dan juga valuable buat orang-orang di sekeliling kamu gitu. One by one, satu demi satu gitu. Jadi this is the end of my LinkedIn session.